Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai dia nggak tersesat. Jarang onta rahilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir, rata-rata istilahnya kalau enggak jamal ya ibil. Kalaupun ada onta rahilah yang tersesat, berarti badainya parah banget. Kalau ada hadis onta rahilah tersesat, berarti badainya parah banget. Artinya rahilah ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan, setahun kemudian lewat lagi dia masih hafal. Itu rahilatan. Dalam teknologi sekarang kita nyebutnya dengan map. Ada banyak platform aplikasi map digital yang membuat kita bisa menghafal jalan. Dan diupdate terus, jalan ini sekarang macet segala macam. Rahilatan punya kemampuan membaca jalan walaupun mungkin berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya rahilatan. Ini kata Nabi, la takadu tajidu fiha rahilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Dan di antara 100 ekor onta itu atau 100 orang itu hampir kamu tidak mendapati satupun yang bernama rahilatan. Yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rahilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rahilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rahilatan. Bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rahilatan. Kenapa kok rahilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rahilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain, inna ahabban nasi ilallah. Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah di antara manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip. Inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas, pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama, yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah Ustadz, lelah. Enggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya enggak dihargai orang lain. Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban, padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa enggak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita enggak ngangkut beban, kita enggak akan berkeluh kesah, ngeluh. Ngeluhnya mungkin bukan capek, ngeluhnya enggak ada yang hargai. Dan itu udah sunnatullah, kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rahilah, yang paling banyak ngangkut beban. Enggak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rahilah, itu enggak bisa. Kita tuh ibil. Hidupnya untuk diri sendiri, nggak bantu siapa-siapa, nggak peduli dengan siapa-siapa, harta kita nggak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita nggak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain.
Apalagi tenaga kita nggak bermanfaat untuk orang lain, skill kita nggak bermanfaat untuk orang lain, semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain, lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, nggak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan mujahadah. Al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu. Kenapa kok dia dihormati saya enggak? Kita enggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya harusnya hormati semua orang dong, enggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunnatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Nggak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita nggak punya tanggung jawab, nggak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek kita leleh aja di rumah, tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini. Hebat. Dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari gak kerja. Cuma nongkrong-nongkrong aja di warung. Ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia gak punya uang. Untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang. Untuk anaknya nunggak sekolahnya. Untuk anaknya makanannya seadanya. Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah nggak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga nggak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri. Istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya jadi kerja ke luar negeri. Saya beberapa kali ke Hong Kong, hampir tiap 4 bulan sekali ke Hong Kong, dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda kan sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong. Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya nggak ada siapa-siapa, ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa kita pahami lah. Tapi kemana pamannya misalnya? Kemana misalnya kakaknya, nggak tahu punya kakak atau gimana, nggak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا